Alright guys, welcome back again di Market Update. And today's video update kita mau ngebahas market ya secara menyeluruh. Jadi bukan ngomongin soal altcoins-nya atau hanya Bitcoin-nya, tapi kita ngomongin secara gambaran besar. Dan sebenarnya untuk altcoins ya ada discussion yang sangat menarik. Saya pengen banget untuk bahas sama teman-teman, tapi lebih prefer sebenarnya secara live streaming. Karena kalau misalkan live streaming enak ya, kita bisa engagement juga sama kalian, bisa ngobrol secara langsung dan bisa tahu pandangan dan pendapat teman-teman. Dan ya sebenarnya ini mungkin banyak banget ya yang cari tahu nih kira-kira gimana sih kondisi terparahnya dari altcoins itu, dan apakah altcoins akan benar-benar ada yang namanya alt season atau itu semua hanya impian dan legenda saja teman-teman, serta ternyata ya kali ini berbeda dari yang diharapkan dan rupanya this time is worse gitu ya dibanding cycle-cycle sebelumnya. Is it true? Is it not? Ya saya sih cukup percaya sebenarnya tidak seperti itu. Tapi untuk detailnya dan kejelasannya mungkin saya akan bahas di video atau lebih tepatnya di live streaming ya. Kalau misalnya kalian interested, kita bisa ngobrol di live streaming dan lebih seru sih harusnya karena kita bisa ngobrol secara langsung dan tahu ide teman-teman juga. And teman-teman, hari ini market update saya mau bawa kalian sedikit berkeliling ya, balik ke economic calendar dulu, fundamental ya, situation daripada Jerome Powell dan bagaimana reaction market sebetulnya gitu. Nah teman-teman, hari ini sebenarnya yang paling parah itu kalau kita ngeliat dari PPI. Angkanya ini untuk bagian dari inflasi ya, dari segi producer price index-nya. Wait, wow, what is going on ya? Suddenly ada suara sirine ya teman-teman sekalian. Mudah-mudahan gak ada apa-apa deh. Ya, by the way, kita lanjut ya. Sorry ke distract. Jadi untuk PPI, angkanya naik dari minus 0,1% jadi 0,5%. This is very bad actually. Karena untuk inflation ya ibaratnya, ya ini kan kita ngomongin dari segi producer price-nya ya. Dalam artian, kalau misalkan harga produksinya itu aja udah kecenderung naik, ya berarti sebenarnya harga di bukan konsumen, maksudnya nanti udah sampai ke konsumen itu udah akan kecenderungan lebih parah lagi teman-teman ya. Jadi kita bisa mempertimbangkan bahwa saat ini inflation itu benar-benar masih menjadi ancaman terburuk untuk market. Terutama kalau misalkan kita ngomongin besok nih ya, setelah rilis data hari ini, di PPI-nya seperti itu, wah, core CPI-nya gimana gitu kan, CPI-nya gimana, jangan-jangan bisa lebih tinggi. Kalau misalkan lebih tinggi dari di forecast-nya, mungkin minggu ini kita bakal dapat turning point nih, clear direction dari Bitcoin, whether dia akan pertahankan $60.000 atau dia akan breakdown dari $60.000, atau mungkin sebaliknya, katakanlah dia breakout dan malah cenderung rally. Nah, mana yang teman-teman percaya gitu ya. Nah, yang pasti teman-teman sekalian, hari ini Jerome Powell itu kasih shockwave di market. Jadi sebenarnya dia menjelaskan bahwa sebenarnya kalau menurut tanggapan dia ya, ini fotonya lucu banget lagi ya. Jadi sebenarnya gini, dia tuh menjelaskan ya bahwa technically inflation di kuartal 1 itu lack of further progress. Jadi nggak sesuai dengan ekspektasi mereka. Mereka pengennya inflation itu tetap bisa turun terus, tapi ternyata di luar dugaan ya, inflation malah cenderung ada kenaikan lagi gitu. Dan memang dia sudah bilang juga sih, kita nggak expect ya adanya smooth road on inflation, dalam artian akan mulus-mulus aja gitu loh, lancar-lancar aja kayak jalan tol ya. Dia nggak percaya akan hal tersebut dan dia meyakini bahwa ya namanya menurunkan angka inflasi ini pasti akan challenging, terutama karena ya sebenarnya sih karena kesalahan mereka juga ya melakukan QE berlebihan. Akhirnya susah juga kan buat ngatasinnya gitu loh, salah sendiri ibaratnya gitu kan. Tapi ya in the end dia mengatakan ya, terlepas dari challenge atau tantangan terhadap inflasi, mereka memproyeksikan bahwa GDP pertumbuhannya itu bisa 2% dan lebih baik lagi. Serta mereka expect kalau labor market atau istilahnya market ketenaga kerjaan ya, akan tetap kuat untuk dalam proses rebalancing-nya teman-teman. Dan di sini tanggapan Jerome Powell, bagi mereka Fed policy itu sudah bekerja dengan baik ya. Namun di sini ya dia menyadari bahwa sebenarnya kepercayaan diri mereka untuk menurunkan inflasi itu kelihatannya membutuhkan waktu yang lebih panjang dari yang mereka antisipasi atau mereka bayangkan. Jadi pada dasarnya yang satu yang dia tekankan tadi cukup jelas ya. Dia bilang begini, bahwa sebenarnya
seberapa efektif ya menurut mereka ini efektif gitu loh, bahwa saat ini perkreditan, jadi kalau misalkan teman-teman berencana untuk punya rumah gitu kan, Anda pengen kredit kepemilikan rumah, itu lebih susah ya, lebih sedikit orang yang minjem dan otomatis akan mengganti spending behavior para masyarakatnya gitu kan. Dan berdasarkan survei di sini mengindikasikan bahwa rata-rata orang berpikir saat ini tidak tepat untuk berbelanja barang-barang ya, dan reflecting consumer sentiment in the economic environment. Ya pada intinya apa, kalau Jerome Powell di sini bilang ya, sebenarnya ini adalah efek domino ya dari potensi resesi ekonomi teman-teman sekalian. Kalau memang dia pertahankan suku bunga cukup tinggi dalam periode yang lebih panjang lagi. Sebenarnya pada dasarnya itu. Kenapa? Karena kalian bayangin lah, kalau kalian adalah perbankan, kalian adalah pengusaha yang tadinya kalian berpikir, gue mau ekspansi lah saat nanti the Fed udah mulai cut rate gitu. Gue mau preparation dulu nih cashnya gitu kan. Saat ini belum sanggup kalau misalkan harus ekspansi, karena kalau mau pinjem bank sekalipun bunganya juga terlalu tinggi. Lebih baik jangan gitu. Mereka udah tunda, ternyata inflasinya nggak sesuai dengan ekspektasi dari The Fed, dan otomatis mempengaruhi juga dong terhadap kebijakan The Fed-nya sendiri. Dan ini otomatis akan mempengaruhi para pengusaha tersebut, kemudian para perbankan ini gitu ya, dan salah satunya adalah konsumer-konsumer yang menggunakan kredit dari perbankan itu untuk mereka manfaatkan. Dan pada akhirnya ya dengan case seperti sekarang ini, yang menjadi penekanan utama dari Jerome Powell pada hari ini adalah dia bilang bahwa kita kemungkinan tidak akan melakukan pemangkasan suku bunga, tapi dengan cara yang lebih halus guys. Ya, cara yang lebih halus maksudnya gimana, Vin? Ya, dia bilang kita nggak naikin suku bunga ya. Nggak ada bayangan tuh kalau kita akan naikin suku bunga. Tapi kita akan pertahankan suku bunga untuk tetap tinggi dalam periode yang lebih panjang. Nah, ini kan sebenarnya ya, mohon maaf ya Pak Jerome Powell yang terhormat. Pada dasarnya kamu cuma bilang ke kita-kita nih bahwa ya dia nggak jadi pangkas suku bunga dalam waktu cepat atau dalam waktu dekat teman-teman sekalian. Dan dia juga akan mempertahankan suku bunga ini tetap tinggi dalam jangka waktu yang lebih panjang. Technically itu hawkish guys, cuman di packagingnya itu menjadi dovish aja, sehingga para pelaku pasar berpikir bahwa wah ya ini harusnya fine gitu ya. Dan saya ngelihatnya lucu ya, jadi otomatis nih apa yang terjadi pada market hari ini ya, sebenarnya kita nggak bisa ngelihat bercermin dari Bitcoin-nya, tapi kita harus melihat dari S&P 500. Look what happened with S&P 500 guys, nothing ya, price still consolidating setelah Jerome Powell memberikan speak ya. Ada drama sedikit tadi sekitar New York Open ya, kita ngelihat dari data PPI, ini angkanya turun drastis, closingnya di atas, and then Jerome Powell memulai ya interviewnya atau istilahnya speaknya, harga naik, kemudian turun, kemudian balik lagi ke harga yang bisa dibilang masih dalam tanda kutip optimis. S&P 500 kalau kalian zoom out, nothing happen. But what about Bitcoin guys? Di kondisi yang saat ini sebenarnya kalau saya bisa bilang, ini banyak sekali good news ya. Kita ngelihat banyak sekali exposure Bitcoin ETF spot. Bahkan tadi dapat kabar terbaru teman-teman sekalian, kalau posisi si Wyoming ya, Wyoming itu adalah salah satu state di US, itu juga punya ini loh, juga punya ETF spot ya. Nih, according to SEC filings, the US, Wyoming aja, Wisconsin ya, Wisconsin Investment Commission currently hold $99 million in BlackRock spot Bitcoin ETF IBIT. This is an agency established in 1951 to manage and invest Wisconsin public pension and other trust fund. Jadi pension fund nih dari para veteran-veteran di sono itu dibantu kelola oleh si US Wisconsin Investment Commission ini. Wisconsin is the 16th largest state in the United States. Dan saya sampaikan ya, proof kalau pension fund juga sudah mulai diedarkan lewat B2C ETF spot. Ya, akan tetapi saat ini walaupun good news ya, market cenderung react slowly dan nggak terlalu impulsif. Kenapa? Karena ini bisa dibilang menjadi sebuah pertanda ya bahwa market itu benar-benar sentimennya lagi parah-parahnya dalam tanda kutip bearish. Ya, they believe kalau market ini kemungkinan mungkin nggak akan dalam rebound atau nggak akan relief rally atau nggak akan nanjak dalam waktu dekat. Dan sehingga apa? Good news kayak gitu diabaikan. Padahal ini adalah bagian dari persiapan ya untuk infrastruktur market crypto ataupun Bitcoin ke arah yang lebih baik. Jadi sebenarnya
secara fundamental dia membaik, tapi secara price action belum tercermin. Ini price action teman-teman, saya bisa bilang price action itu nggak bohong. Berarti apa? Saat ini, kalaupun seandainya para whales ya, mereka berencana untuk melakukan akumulasi, they will do it silently. Mereka nggak akan kasih tahu ke publik secara terbuka kalau mereka, oh kita start buying nih, kita start accum nih. Ya sebenarnya mereka lebih prefer apa? Lebih prefer kita semua jadi panic selling. Karena ketika jadi panic selling, kita itu yang menjadi likuiditas mereka. So technically ini adalah transisi perpindahan antara Bitcoin dari retail itu ke whales. Ya memang dibutuhkan ya untuk bagian dari proses akumulasi mereka gitu loh. Jadi untuk mengatasi atau salah satu cara untuk mengatasi supply shock itu adalah membuat sentimen negatif ini semakin kental sehingga para pelaku pasar pun akan menjadi semakin panik. And that's the idea yang saya rasa sebenarnya sedang berlangsung untuk saat ini. Proses kapitulasi ya, itu semakin terjadi sebenarnya dengan kondisi yang menurut saya bisa dibilang relatif unik, yaitu Bitcoin konsolidasi. Ya, Bitcoin konsolidasi. Kalau kita tarik balik ke cycle 2020, tepat setelah halving, itu ada 70 hari Bitcoin mengalami konsolidasi. Dan saat ini, sejak 19 April, katakanlah dari tanggal 20 sampai sekarang, itu Bitcoin baru 24 hari terkonsolidasi. Tapi teman-teman, kita bisa lihat, udah banyak orang-orang yang istilahnya berpaling dan bahkan, ya gini ya, kita berbicara cycle-cycle sebelumnya ya. Kata orang kan berbeda ya, cycle kali ini berbeda, Vin. Bitcoin udah all time high sebelum istilahnya halving. Apakah ini artinya pertanda yang sangat-sangat buruk bagi market? Ya sebenarnya nggak juga ya, karena kita ngelihat demand-nya itu memang sangat signifikan. Dihadirkan oleh para institusi ini yang sudah terlibat di dalam perdagangan Bitcoin melalui ETF spotnya. Which is great ya, emang ini yang harusnya tercermin di market. Sekarang kalian bayangin, kalau misalkan ETF spot di-approve dan marketnya malah turun sangat signifikan, serta dia tidak mengalami kenaikan, bukannya ini malah jadi lebih bearish lagi, gitu, ya kan? Nah sekarang, kondisi tersebut memberikan bias yang sangat-sangat positif, sentimen yang sangat-sangat positif. Tapi market sudah mulai shifting berpikir bahwa this is gonna be very bearish. Maybe 53,000, maybe 45,000, maybe $30,000 ya. Ada yang bilang katanya bisa turun sampai $30,000. Bahkan ada yang bilang sampai $10,000. I mean like, wow, $10,000 sih itu kayaknya saya pensiun dari kripto. Saya pensiun dari kripto, saya nggak akan pegang Bitcoin lagi, saya akan jual seluruh aset saya, mungkin saya akan pindah beli emas gitu. Which is sebenarnya menurut saya nggak ada lagi aset yang dalam tanda kutip menawarkan kita option ya yang lebih baik dari segi return ya selain Bitcoin salah satunya teman-teman sekalian. Jadi ya it's quite funny ya sebenarnya, tapi memang ini adalah perencana atau bagian dari permainan whales kalau menurut saya, sebab mereka juga butuh ya mencari cara untuk memindahkan Bitcoin dari tangan retail ke tangan mereka, dan satu-satunya cara adalah dengan men-shake out para retail ini. Ya, dan saya pikir the only black swan event atau momen-momen di mana kita bisa ngelihat mungkin market akan mengalami kapitulasi yang sangat luar biasa masif, probably adalah saat US mengalami resesi. Which is menurut saya agak sulit ya, mengingat US election guys tahun ini ya di 2024. Dan di sini yang diadu itu kan balik lagi ya, Donald Trump dan Presiden Biden. Ya kalau tahun ini sampai resesi ekonomi, kira-kira berapa persen kemungkinan Joe Biden dipilih? Ya mungkin di bawah 10% jadinya. Udah pasti yang menang Donald Trump gitu kan. Dan Donald Trump menang, it is also bullish buat market crypto. Ya, in case Donald Trump menang. Donald Trump kemarin udah clear banget ya ngasih tahu kalau dia itu friendly terhadap crypto. That's the first thing yang kita notice ya guys. And then yang kedua, banyak orang bilang sebelum US election, the Fed akan cetak uang atau the Fed akan memberikan likuiditas kepada market. Supaya apa? Supaya market terlihat positif, terlihat dalam kondisi yang baik, dan pada akhirnya ya itu bisa menguatkan calon kandidat yang saat itu sedang menduduki posisi presidensial. Dan probably ya ini menjadi salah satu senjatanya Joe Biden.
Nah, mana nih yang menurut teman-teman akan menjadi sebuah faktor pendukung daripada market untuk bisa rally gitu kan. Meanwhile, kalau kita ngelihat, walaupun Bitcoin konsolidasi, meme coin rata-rata meledak teman-teman ya. Kita ngelihat dari beberapa hari terakhir, Dogecoin menguat lumayan signifikan. Well, actually kalau saat ini nggak terlalu, tapi kalau kalian lihat dia agak proof ya terhadap Bitcoin. Di saat yang lain turunnya parah, Dogecoin steady di atas. Kemudian kita ngelihat PP ya, PP akhirnya kemarin ATH baru lagi. Ini juga lagi hype banget nih di kalangan para pelaku pasar ya. I mean ya everyone praise for the PP ya kan. PP nanjak luar biasa, nembus all time high sebelumnya after dia breakout dari ascending triangle. It is very very bullish. But kalau kalian lihat di altcoins yang lainnya, ini benar-benar parah guys. Kita ngelihat rata-rata itu udah dalam banget jatuhnya ya, kayak Polkadot mungkin nggak terlalu ya, tapi beberapa yang saya tadi lihat ya, kayak ENA ya, Ethena USDT ya, ini lagi pressure parah-parahnya nih teman-teman, lagi tertekan parah sekali. Kemudian Wormhole ya, ini koin-koin baru, tapi kalau kalian lihat nih sebenarnya rata-rata ya, koin-koin ini adalah koin yang menjadi bagian dari layer 2 Ethereum, dan rata-rata lagi pada tertekan lumayan parah. Arbitrum, Optimism, dan kawan-kawan lumayan parah teman-teman turunnya. Tapi apakah itu sebenarnya parah sekali? Enggak juga loh. Kalau kita lihat total 3, kita tuh masih konsolidasi di dalam range yang sama. Ya, probably another capitulation, yaitu breakdown dari sini akan menjadikan satu momen paling painful buat para pelaku pasar kripto. Dan di momen itu terjadi, ya saya cukup yakin akan lebih banyak lagi orang yang lebih frustasi terhadap kondisi tersebut. Meanwhile, waktu kondisi 2023 dan 2024 awal, orang-orang pada sedih. Mereka bilang kayak, aduh ketinggalan nih, Bitcoinnya udah rally nih. Kemudian kita ngelihat altcoinsnya juga udah pada naik kenceng nih. Seandainya dulu beli waktu harga murah, seandainya kita masuk pada saat diskon, seandainya nanti dikasih diskon, saya boleh deh beli lagi. Sekarang udah lain ngomongannya teman-teman. Ya, nggak market kayak gini, aduh nggak mungkin nih, ini harusnya lebih rendah lagi nih, ini bisa lebih jauh lagi nih, dan lain sebagainya. Akhirnya nggak beli-beli juga pada ujung-ujungnya ya. Dan ketika harga udah rally lagi, udah nanjak lagi signifikan, ya baru pada beli. Karena fakta menarik ya, ini saya kasih sedikit teaser buat kalian biar ada pengetahuan ya buat teman-teman mungkin yang pada cycle pertama di sini ya kan. Kalian lihat Bitcoin 2020 itu mengalami halving Mei 2020. Emangnya Solana langsung rally? Enggak. Solana turun guys sampai Desember 2020. Ini juga sama. Mungkin orang-orang bilang bakal, wah Solana scam, wah Solana gini. Begitu di fake out, udah tuh nggak kebagian lagi tuh harga $1, $2. Nggak ada lagi tuh harga segitu sampai dengan terakhir dia rally sangat impulsif gitu ya. Ini Solana. Apakah yang lain juga sama? Coba lihat koin yang disenangi banyak orang, Dogecoin. Ya, 2020. Apa yang terjadi pada Dogecoin di sekitaran 2020? Atau lebih tepatnya, pada saat Bitcoin halving deh. Ya, Bitcoin halving nih. Ya kan, Mei ya, 2020. Dogecoin naik, kencang. Habis itu turun. Ya, jangankan istilahnya turun sampai bawah ya. Di sini pun saya rasa juga para pelaku pasar udah panik, udah pada mulai buang barang gitu kan, karena mereka pikir wah ini nggak mungkin nih naik lagi nih, wah ini lihat aja naiknya begini doang, habis itu turun lagi, wah panik. Di sini dibanting lebih panik lagi, mereka pikir wah ini udah nggak mungkin, nggak ada harapan. Setelah mereka lepas barang, that's the moment market start rally. Dan kalau kalian lihat lagi kembali ke Bitcoin ya sebagai pemeran utama ya, atau main actor gitu ya kita bilang teman-teman, emangnya 2020 dia rally-nya sama barengan sama altcoins? Enggak guys ya, kita ngelihat Bitcoin itu udah rally lebih dulu dari Oktober 2020, bahkan di bulan Desember 2020 dia sudah mencapai ATH-nya ya. Ini kita lihat ke bawah teman-teman, indeks, dan kalau kalian perhatikan Desember 2020 itu sudah di ATH baru. Sama nggak sih dengan posisi saat ini? Mirip-mirip ya, mirip-mirip. Cuma bedanya Bitcoin udah all time high duluan sebelum halving, itu aja. Tapi ya karena itu kan ETF spot, wajar kalau itu terjadi teman-teman, karena ada arus uang yang sangat fresh masuk ke dalam market dan dengan nominal yang luar biasa besar, bukan kecil. Jadi sekarang altcoins gimana kabarnya? Ya menurut saya seperti itu. Ini masih proses kapitulasi, masih proses transisi dari barang retail kembali ke whales ya. Pada akhirnya nanti ketika waktunya tiba,
ya Indian retail ini yang mungkin pada panik lepas barang, bahkan dia yang cenderung tadinya mau beli malah nggak jadi berani beli. Ya itu yang bakal ketinggalan parah teman-teman sekalian. Ya, itu sedikit gambaran besar dari kondisi market ya menurut saya saat ini. Ya, terserah teman-teman pandangannya seperti apa, tapi buat saya saat ini ya ini sebenarnya masih menjadi kesempatan yang menarik ya, karena biar gimana pun kita sudah ngelihat halving mempengaruhi terhadap supply, demand tetap ada, Bitcoin malah konsolidasi di saat yang lain jatuh parah. Ya, mungkin memang saat ini orang-orang berpikir ya, wah lebih baik gue pegang Bitcoin daripada harus pegang altcoins dulu. Kenapa? Karena altcoins lagi parah-parahnya. Gak ada money flow, gak ada demand. Jadi kalaupun mereka mau beli di altcoins ya saya pikir nanti susah mau jualnya. Ini para whales nih, mindsetnya mungkin seperti itu untuk saat ini. Ya I don't know guys ya, you tell me in the kolom komen. Dan ya seperti yang saya sampaikan ya, this is for market update for now. Untuk saya pribadi saat ini pengen remind ke teman-teman aja, besok ada CPI. CPI ini angkanya kalau misalkan di atas daripada forecast, I think Bitcoin very likely bisa drop di bawah $60.000. Meanwhile, kalau misalkan angkanya survive ya, sesuai dengan forecast aja, harusnya Bitcoin akan merespon dengan kondisi yang cukup positif. Ya, at least Jerome Powell juga akan berkata demikian. Dan mereka ngelihat kayak, oh ternyata oke nih ya, kita nggak perlu naikin suku bunga tuh. Udah terbukti ya kalau misalkan angka CPI-nya tetap bisa kita tekan walaupun kita tidak ada kenaikan suku bunga. Ya mungkin kayak gitu yang bisa menjadi satu faktor dorongan sehingga market jadi sedikit mengalami relief rally. Kira-kira seperti itu. So for now guys, ya ini sedikit tambahan aja mungkin. Ya perlu nggak perlu sih, karena kita ngelihat price action di time frame kecilnya menurut saya tricky banget ya. Sometimes dia naik, sometimes dia turun ya. Kemarin kita udah ngelihat dia mengalami rebound cukup impulse, tapi ketahan lagi balik-balik di supply ya. Supply yang dimana sebelumnya menyebabkan Bitcoin mengalami rejection sangat signifikan pada pergerakan hari Jumat. Jadi di sini kalau misalkan mengundang aksi sell off, saya pikir wajar. Makanya saya kemarin sampaikan ke teman-teman di advance group juga. Kita ngelihat dulu nih kalau misalkan Bitcoin pullback sampai ke area order block ini, kita lihat ada reaction nggak di situ. Kalau misalkan nanti deket-deket range area ini kita mulai ngelihat ada reaction, teman-teman mungkin menyadari bahwa oh ini ada katakanlah ada imbalance ya atau fair value gap, and then kalian ngelihat dia start rebound atau start consolidating, start create base. Nah itu adalah satu indikasi yang sebetulnya cukup baik lah untuk Bitcoin ya, dalam tanda kutip bisa mensecure potensi higher low-nya. But for now teman-teman, tekanan jual masih berjalan, kita di time frame 4 jam juga belum ngelihat ada pelemahan momentum ya. You just have simply to wait ya teman-teman sekalian sampai market kasih tahu ke kita this is what we want gitu kan, baru kemudian kita manfaatkan. So for now if you don't have any trade di futures market atau mungkin di spotnya trading, sebenarnya menurut saya itu adalah pilihan yang bijak sih, karena nunggu CPI besok itu bakal jadi kunci penentu pergerakan market juga ya. Walaupun kalau misalkan wah CPI ternyata angkanya turun nih, let's say market tiba-tiba rebound gitu, terus kalian merasa ketinggalan, nggak perlu. Simple guys, kalian tinggal tunggu sampai ada pullbacknya. Kalau kalian kemarin nggak FOMO beli di sini, kalian kalem gitu kan, santai aja. Sekarang dikasih koreksi, kasih diskon, malah baru siap-siap nih ancang-ancang, better risk reward ratio, and then juga ya menghindari potensi kalian entry terlalu early dan pada akhirnya malah kena stop loss atau malah rugi gitu kan. Jadi lebih baik teman-teman, kiranya seperti itu. So that's gonna be the update for Bitcoin today. Thank you very much guys for watching. Semoga informasi yang saya sampaikan di sini bisa diterima dengan baik oleh teman-teman dan bisa menjadi tambahan ekstra untuk kalian, jadi bahan referensi lah di dalam menganalisa. Sekiranya itu yang bisa saya sampaikan. Thank you very much guys for your attention. Semoga saja teman-teman tetap dalam keadaan sehat dan rezekinya banyak serta diberkati, dan juga ya have a nice day guys ya. God bless and cheers guys, see you again soon, bye bye.